Baiklah, sekarang kita akan memasuki pada bagian properti pada string. Perlu diingat bahwa string merupakan properti yang immutable. Artinya adalah, sekali kita membuat suatu elemen pada string, maka kita tidak dapat mengubahnya atau menggantinya. Misalkan, pada contoh seperti ini, A sama dengan halo, seperti ini, dengan menggunakan A. Lalu kita ingin mengubah huruf A yang pertama dengan menggunakan huruf E, sehingga menjadi hello. Contohnya seperti ini. A, jika kita lihat bahwa A pada kata hello, ini berada pada indeks 1. Lalu kita ingin mengubahnya menjadi E. Hasilnya akan seperti ini. Dapat dilihat bahwa string tersebut tidak dapat diubah lagi, walaupun kita mencobanya dengan menggantikan indeks pertama yang tadinya huruf A menjadi huruf E. Namun, Python memiliki fungsi yang dinamakan dengan concatenate pada string untuk mengakali hal tersebut. Contohnya adalah seperti ini. Kita ambil kembali variabel yang sama, A sama dengan hello. Selanjutnya kita akan menggunakan metode slicing seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Dari indeks pertama ke indeks kedua atau dari 0 ke 1, maka akan menghasilkan H. Selanjutnya kita akan membuat kembali slicing dari indeks nomor 2 menuju yang terakhir. Hasilnya akan seperti LLO. Nah, selanjutnya untuk mengakali A sama dengan hello, kita bisa membuat variabel baru, misalkan B. B sama dengan, berarti H, yaitu diwakili dengan A slicing dari indeks pertama ke indeks selanjutnya, ditambah huruf E, lalu ditambah hasil slicing yang kedua. Enter, lalu ketika kita memanggil B, hasilnya seperti ini. Hello, cukup rumit, namun caranya seperti ini yang dapat kita lakukan pada Python untuk mengubah suatu string. Selanjutnya mari kita telusuri contoh yang lain dalam penggunaan concatenate pada Python. Misalkan kita memiliki string yang lain, C sama dengan hai semua, lalu kita menuliskan C ditambah string yang lain, misalkan apa kabar hari ini. Setelah itu ketika kita mengeksekusinya, maka kita akan melihat hai semua apa kabar hari ini. Namun dapat kita lihat bahwa setelah kata semua tidak ada spasi di sini pada kata apa. Maka dari itu kita harus menambahkan spasi di bagian depannya sehingga hasilnya akan lebih baik. Hai semua, apa kabar hari ini? Sehingga ada spasi di bagian sini. Selain itu, kita pun dapat menduplikasi string. Artinya seperti apa? Misalkan kita memiliki suatu variabel bernama huruf dan memiliki nilai huruf A, lalu kita ingin menduplikasinya sebanyak 10 kali, maka Anda tinggal memanggil variabel tersebut, lalu dikalikannya menjadi berapa kali. Multiplikasinya misalkan 10 kali. Maka Python akan menduplikasi variabel tersebut sebanyak 10 kali dengan metode operator perkalian. Nah, kita pun harus berhati-hati terhadap fungsi concatenation tersebut pada Python karena mungkin terjadi kesalahan seperti ini. Misalkan kita mengharapkan antara penjumlahan 5 ditambah 7 dan hasilnya adalah tentu saja 12. Namun, jika kita mendefinisikan integer tersebut sebagai string seperti ini, 5 ditambah 7, maka hasilnya adalah 57. Nah, ini kita harus diperhatikan bahwa ketika kita melakukan operator matematika untuk suatu penjumlahan pada kasus ini, harus dipastikan bahwa tipe data tersebut adalah integer. Namun jika Anda ingin menggabungkan dua string, maka kita harus
mendefinisikannya sebagai string. Python memiliki banyak fungsi dan metode. Anda tidak perlu khawatir apa itu fungsi dan metode, karena pada bagian selanjutnya ada materi yang khusus untuk membahasnya dan kita akan menelusurinya lebih dalam. Namun kita akan menggunakan beberapa contoh penggunaannya pada coding di bawah ini. Misalkan kita memiliki suatu variabel dengan nama variabel C yang berisi string memiliki nilai hi semua seperti ini. Lalu ketika kita memanggil variabel tersebut C seperti ini, lalu Anda tambahkan tanda titik atau dot, setelah itu klik tab, maka akan menunjukkan banyak fungsi dan metode yang terdapat pada variabel string tersebut. Misalkan adalah capitalize dan lain-lain. Kita tidak akan membahasnya satu persatu, namun kita akan menggunakannya yang paling sering dipakai oleh programmer. Misalkan kita ingin menggunakan fungsi title seperti ini, title, enter. Perlu diperhatikan juga bahwa ketika kita memanggil fungsi pada Python, kita tidak dapat seketika memanggil fungsi tersebut, seperti c.title. Jika kita melakukannya, Python hanya akan memberitahu kepada kita bahwa pada string kita memiliki fungsi title, seperti ini. Namun, hal yang harus kita lakukan adalah c.title dengan tanda kurung tutup, seperti yang telah disarankan oleh Python seperti ini. Sehingga hasilnya akan hi semua. Kita mengetahui bahwa ketika membuat suatu judul pada suatu penulisan, maka huruf pertama dari setiap kata akan dimulai dengan huruf kapital. Oleh karena itu, sebelumnya kita tidak menggunakan huruf kapital pada variabel C yang berisi string hi semua. Ketika kita menggunakan fungsi tersebut, maka huruf S menjadi lebih besar. Selain itu, kita pun dapat melakukan fungsi yang lain. Misalkan kita ingin menggunakan huruf kapital semua pada variabel string, maka kita hanya memanggil c.upper tanda kurung siku, maka hasilnya akan seperti ini. Sama halnya jika kita ingin menggunakan fungsi yang lain seperti lowercase, maka caranya seperti ini. Selain itu, kita pun dapat men-split atau memisahkan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Contohnya seperti apa? Ya, misalkan seperti ini, c.split. Ketika kita menggunakan fungsi split, maka dia akan menjadi suatu list yang memiliki dua elemen, yaitu hi dan semua. Mari kita gunakan contoh yang lain. Misalkan kita memiliki variabel d, yang isinya hi semua. Nah, banyak apa kabar. Lalu ketika kita memanggilnya d.split, maka dia akan menunjukkan 1, 2, 3, 4 elemen. Mengapa 4 elemen? Karena metode split ini akan memisahkan antara satu kata dengan kata yang lainnya jika di antara kedua kata tersebut memiliki white space atau memiliki spasi yang kosong seperti ini dan seperti ini. Python ini tidak dapat membedakan mana yang white space-nya banyak atau sedikit, sehingga tidak ada perbedaan antara white space yang pertama dan yang kedua, namun Python tetap menganggapnya sebagai satu splitter antara satu dengan yang lainnya. Materi selanjutnya kita akan memasuki pada format printing, di mana kemampuan fungsi atau metode printing pada Python yang sederhana seperti ini memiliki kemampuan yang lebih. Maka dari itu, kita akan membahasnya secara detail pada bagian selanjutnya.